Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat beriman, sebagai muslim kita harusnya mengetahui tanda-tanda akhir zaman. Jangan sampai karena kurangnya ilmu tidak tahu harus berbuat apa ketika masa itu tiba. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menjelaskan tentang akhir zaman dan salah satunya adalah duhan. Duhan dikenal juga dengan sebutan kabut asap. Namun kita belum tahu tepatnya seperti apa bentuk duhan yang disebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai salah satu tanda datangnya kiamat besar dan kapan tepatnya duhan akan muncul. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Ad-Duhan ayat 10-11, maka tunggulah hari ketika langit membawa duhan, kabut yang nyata yang meliputi manusia, inilah azab yang pedih. Duhan disebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bagian dari tanda kiamat besar. Duhan ini merupakan kabut asap yang gelap, tebal, tidak ada oksigen, dan teramat panas. Sehingga mengakibatkan bumi gelap gulita selama 40 hari 40 malam. Munculnya duhan pada hari kiamat kemungkinan akan didahului oleh tabrakan hebat antara bumi dan benda langit, seperti planet atau benda luar angkasa lainnya, jatuhnya meteor yang menghantam daratan bumi. Hal itu berdasarkan kajian ilmiah dan kajian tentang peristiwa. Diperkirakan bahwa dampak dari tabrakan ini akan mengganggu keseimbangan tata surya dan menghamburkan benda langit serta apa yang ada di bumi. Hal ini telah diriwayatkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang menjelaskan hubungan yang erat antara peristiwa hujan meteor yang akan disusul dengan terjadinya asap atau duhan. Hal ini diperjelas juga oleh pernyataan Michael Pine, seorang pakar tentang astronomi dunia yang menjadi rujukan NASA, dan kapan tepatnya duhan akan muncul. Secara ilmiah ahli astronomi mengatakan, ketika terjadi hantaman meteor ke daratan, bunyi gelombang kejut dari ledakan tersebut, menimbulkan kecepatan laju 800 km per jam dengan sangat cepat. Partikel-partikel gelap tadi yang membumbung ke udara, langsung membungkus bunyi bumi menjadi gelap selama 40 hari 40 malam. Kabut debu yang tebal dan sangat panas tadi itulah yang disebut dengan duhan. Akibat duhan kulit manusia akan melepuh dan meleleh, terutama orang-orang kafir. Namun orang mukmin karena kekuatan iman di hati mereka dan selalu membaca doa serta berzikir, maka pengaruh duhan hanya membuat mereka lemas sedikit seperti terserang flu. Setelah duhan ini hilang, besok harinya manusia dikejutkan dengan musibah yang berkelanjutan. Semua teknologi di bumi ini berhenti mendadak dan tidak dapat digunakan lagi. Listrik tidak dapat digunakan lagi, mobil tidak bisa dihidupkan lagi. Semua teknologi modern yang memanjakan manusia berakhir seketika. Kemudian pada saat itu terjadilah perubahan iklim yang sangat dahsyat sehingga air sangat sulit ditemukan. Sekalipun ada air tetapi sangat kotor karena debu duhan telah mengendap dalam air. Lalu terjadilah kelaparan yang sangat luar biasa di bumi, makanan yang susah didapat, serangan kejahatan dan penyakit merebak di mana-mana. Hadis sahih Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad, Rasulullah bersabda, tidak akan terjadi kiamat sampai tetangga tega mendatangi tetangganya dan membunuhnya demi sepotong roti. Pada masa yang sangat berat itulah nantinya, fitnah dan berbagai musibah akan terus muncul secara bergantian, hingga akhirnya fitnah Dajjal yang merupakan fitnah terbesar akan dimunculkan. Dajjal muncul membawa makanan yang berlimpah dan berbagai kesenangan dunia, sehingga semua manusia akan memperlakukannya seperti Tuhan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengingatkan berabad-abad yang lalu, ketika saatnya Dajjal keluar, Dajjal akan menyebut dirinya sebagai Tuhan. Sebagian besar penduduk bumi kebingungan dan ada yang menuruti untuk menyebut Dajjal sebagai Tuhan agar terselamatkan dari kesulitan yang terjadi. Bahkan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun terfitnah oleh Dajjal, kecuali orang-orang yang memang imannya sudah kuat, yang amal ibadahnya sebelum itu memang sudah banyak. Kiamat pasti terjadi. Kapan waktunya kiamat? Tidak ada satu orang pun yang bisa memastikannya. Karena yang tahu tentang kapan kiamat itu akan tiba hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sebagai umat yang beriman kita mempersiapkan diri dengan amal ibadah yang kuat,
karena sebaik-baik tempat berlindung hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan gambaran tentang Tuhan ini bisa membawa manfaat untuk kita, khususnya untuk lebih dapat mempersiapkan diri dalam menghadapi hari akhir.